30 sampai dengan 33 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pembacaan Al-Quran kita pada hari ini. Semoga setelah selesai pembacaan Al-Quran, semoga Ibu bisa mudah memahami pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum masuk materi pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Cika, Salsa, Ira, sakit apa anak Ibu itu? Demam. Doakan ya temannya, semoga besok bisa masuk sekolah lagi ya nak. Melati, bagus. Oke, baiklah. Ibu mau bertanya, masih ingat tidak pembelajaran pada minggu yang lalu? Apa nak? Apa? Perintah bacaan Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan maiwan, mat lain dan mat alif sukun. Nah, bagus, alhamdulillah masih ingat anak Ibu ya. Nah, baiklah. Kalau materi kita hari ini apa nak? Nah, bagus. Materi kita pada hari ini yaitu kugapai rezekimu dengan ikhtiarku. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini semoga setelah pembelajaran anak Ibu bisa memahami isi kandungan dari Quran surat Al-Qasas ayat 1 sampai 4 dan Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8 tentang ketentuan rezeki dari Allah dan dapat mensimulasikan isi kandungan dari Quran surat Qasas ayat 1 sampai 4 dan Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8 dan bisa mengamalkan isi kandungan dari Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 4 dan Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8 tentang ketentuan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah.
Sebelum masuk ke materi pembelajaran, apakah anak ibu sudah semangat semuanya pada hari ini untuk menerima materi pembelajaran? Sudah semangat? Sudah. Nampaknya siang ini anak ibu kurang bersemangat. Sebelum masuk materi pembelajaran, kita main game terlebih dahulu ya. Tapi gamenya berujung dengan nanti ada hukumannya ya. Oke, kita mulai. Permainannya seperti ini, nanti kita bernyanyi salawat badar. Nanti ketika penghapus ini lagunya habis, misalnya habis di Cika, nanti berarti Cika yang mendapatkan hukuman. Seandainya lagunya habis di Melati, berarti Melati yang akan mendapatkan hukuman. Oke, kita mulai. Biar semangat kita, walaupun siang-siang kita harus semangat belajar. Oke, kita mulai. Silakan Cika jawab ke temannya ya. Tetap menjaga jarak karena kita sekarang belajar pada era COVID-19. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Melati, kita tangguhkan dulu Melati, kita tambah lagi satu orang yang mendapatkan hukuman. Kita mulai dari Salsa dulu. 1, 2, 3. Sholatullah. Melati tidak itu lagi berdua lagi. Melati udah pada hukuman. Tinggal berdua lagi. Nah, mulai 1, 2, 3. Sholatullah. Nanti ibu nyanyi Melati. Salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Cika, berarti yang kalah Cika dan Melati. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Di sini Cika, di sini Melati. Kita menjaga jarak karena kita belajar pada era COVID-19. Nah, Salsa bagaimana? Apa yang kita berikan hukumannya kepada teman kita? Apa bagusnya? Baca selawat. Baca surat pendek lah, nak. Ya. Itu surat pendek yang sendiri-sendiri tapi Cika dulu. Melati dulu, Melati yang kalah tadi. pendek. Terserah yang dapat saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, selanjutnya Cika. Apa Cika yang bisa Cika? Sahabat Ceda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin
ikhtiarku. Yang pertama yaitu kita membahas tentang pengertian dari rezeki. Nah, dari pengertian rezeki nanti anak ibu bisa melihat di poin-poin ibu, dan ibu sekali lagi mohon maaf karena fasilitas sekolah kita kurang, itu fokus. Di sekolah kita hanya menyediakan satu dan sudah dipinjam oleh guru yang lain. Karena dari itu, ibu harap anak ibu melihat dan mengamati pengertian dari rezeki ini dengan melalui laptop ibu saja. Nah, bagaimana, sudah kelihatan semuanya anak ibu? Sudah. Judul kita apa hari ini? Buka PNSmu dengan ikhtiarku. Nah, silakan anak-anak ibu amati pengertian dari rezeki ini, dan ibu harap anak-anak ibu semuanya bisa memahami pengertian dari rezeki ini, karena pembelajaran kita hari ini dimulai dari ini. Jika seandainya anak-anak ibu tidak memahami pengertian dari rezeki ini, nanti bagaimana untuk materi-materi yang selanjutnya nanti akan berhubungan dengan ini, materi yang selanjutnya. Silahkan diamati terlebih dahulu beberapa menit. Silahkan. Nampak, nak? Nampak. Melati nampak? Nampak. Salsa? Nampak. Oh. Silakan diamati terlebih dahulu. Di sana ada pengertian rezeki. Pahami dengan betul-betul. Bagaimana, sudah? Sudah. Lanjut. Nah, di sini ada kelanjutan dari pengertian rezeki tadi. Dilihat dari spirit Al-Quran dalam mencari rezeki dan rezeki yang halal dan berkah. Silahkan dilihat. Nah, ibu. Sudah, nak? Sudah. Oke, kita tutup poin-poinnya ya. Nah, oke, baiklah. Materi kita yang pertama yaitu tentang pengertian dari rezeki. Anak-anak ibu tadi sudah mengamati pengertian dari rezeki tersebut. Nah, ibu, kan kalian sudah paham pengertian rezeki tadi. Jika sudah, ibu mohon agak 2 orang untuk menyampaikan pendapatnya tentang pengertian rezeki. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Bersemangat sekali anak ibu ternyata hari ini ya. Nah, baiklah. Nampaknya tadi Melati terlebih dahulu untuk mengacungkan tangan ke atas. Silakan kepada Melati terlebih dahulu. Rezeki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Nah, itu jawaban dari Melati. Bagaimana dari saudari Cika? Silakan. Rezeki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia serta sumber penghidupan. Nah, bagus sekali jawabannya. Untuk Melati dan Cika, kita beri aplaus. Nah, sudah hebat dalam menyampaikan pengertian tentang rezeki. Nah, ibu perdalam sedikit ya tentang pengertian rezeki ini. Rezeki ini berarti segala sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan manusia, dan yang bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki juga berarti nikmat, karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya untuk
menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan manusia, memberikan rezeki, menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Nah, di ayat tersebut Allah menegaskan bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak bisa disatukan dengan suatu makhluk apapun. Allah itu maha suci dari segala prasangka orang-orang yang menyekutukannya. Nah, di dalam rezeki ini kita ada juga ada dua, yaitu yang pertama spirit Al-Quran dalam mencari rezeki. Spirit Al-Quran dalam mencari rezeki ini dengan cara itu kita bekerja keras dalam mencari rezeki. Iya, memang Allah telah menetapkan bahwasanya sudah ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun tanpa kita usahakan, tanpa kita kejar dan tanpa kita bekerja, rezeki itu tidak akan ada untuk kita. Misalnya seperti ini, kita mempunyai ilmu pengetahuan atau kita mempunyai fisik yang kuat untuk bekerja, tetapi kita tidak bekerja, tidak berusaha, dan rezeki itu tidak akan datang kepada kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mencari rezeki yang halal dan berkah. Untuk mencari rezeki yang halal dan berkah ini, anak-anak ibu semuanya harus mencari rezeki yang halal. Kenapa? Karena jika rezeki yang kita dapatkan halal, itu nanti akan berkah untuk kehidupan kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk ibu, untuk ayah, karena rezeki yang kita dapatkan itu halal. Seperti itu anak-anak ibu. Selanjutnya materi kita yaitu kita menulis dan membaca Quran surat Qasas 1-4 dan Quran surah Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan 8. Sebelum anak-anak ibu membaca dan menulisnya, ibu akan terlebih dahulu menuliskan di papan tulis. Nanti setelah ibu menuliskan, baru anak ibu menuliskan juga ya. Sekarang anak ibu perhatikan terlebih dahulu. Nah, untuk ibu bikin surat yang kedua, nah ibu tolong perhatikan Quran surah Al-Qasas 1-4 ini, tolong dibaca-baca dalam hati saja ya, selama menunggu ibu menuliskan Quran surat Insyirah yang kedua ya. Silakan ibu lihat terlebih dahulu.
Nah, baiklah, berhubungan Ibu sudah selesai menuliskan ayatnya. Silakan anak-anak Ibu untuk menuliskan ke bukunya. Silakan Ibu beri waktu beberapa menit. Silakan. Sebelum silakan anak Ibu tuliskan ini. Untuk artinya Ibu akan tuliskan di samping-sampingnya saja ya. Silakan buat saja dulu ayatnya, nanti artinya mengikut. Kelihatan
Oh ya, nah untuk arti yang kedua ini, anak ibu ada bawa buku paket tadi? Ada? Kalau ada, lihat aja artinya, soalnya papan tulis kita sudah penuh. Silakan. Sudah? Sudah selesai, nak? Sudah. Selesai? Oh, selesai juga udah. Silakan, udah kah? Oh, udah. Oke. Kalau sudah, mari kita baca sama-sama, nak. Surat Qasas dan surat Al-Insyirah. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait illa alladzi at'amahum min jua' wa amanahum min khauf. Nah, artinya, dan kita ulangi saja dulu pembacanya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ada juga untungnya kita mempelajari materi kita minggu yang lalu kan. Minggu kita yang lalu itu baca apa minggu yang lalu materinya? Ubah bacaan dengan tajwid. Nah, dengan kita mempelajari atau di apa kemarin ada sukun, mat lain. Nah, bisa kita aplikasikan pada pemateri hari ini, dan dengan cara membaca dengan baik dan benarnya. Kan kita sudah belajar minggu kemarin kan tentang tajwid. Nah, oke. Baiklah, sekarang ibu minta satu persatu untuk maju ke depan membacakan Quran surat Qasas dan Quran surat Insyirah. Nanti setelah itu baru kita bahas pengertiannya. Silakan maju. Maju ayo nak, ibu panggil. Ibu panggil saja. Tidak
bisa udah menghafal? Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Bukan ila, bukan ila. Ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Falaya budu Rabbaha zal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Faiza Fa'iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk teman kita Cika. Hasan terakhir silakan baca. Dihafal-hafalkan ya. Udah ada yang hafal? Sudah. Oh, masih sedang bagus. Silakan Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sayf. Rihlatas syita. Li'ilafihim Rihlatas syita. rihlatas syita'i was-sayf. Fal ya. Budu Rabbaha zal bait allazi allazi amahum amahum min ju' wa wa manahum manahum min khauf. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na warafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk teman kita Salsa. Nah, selanjutnya untuk arti dari Quran surat Quraish ayat 1 sampai 4 ini, li'ilafi Quraisy artinya kebiasaan orang-orang Quraisy. Yang ayat kedua, ilafihim rihlatas syita'i was-sayf artinya yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabbaha zal bait artinya maka hendaklah mereka menyembah pada pemilik rumah ini yaitu Ka'bah. Yang terakhir, allazi at'amahum min ju' wa manahum min khauf yang artinya yang telah memberikan makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan diri dari rasa ketakutan. Nah, sudah tahu kan artinya, Nak? Sudah. Nah, selanjutnya surah Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan 8. Alam nasroh laka sadrak artinya bukankah kami telah melapangkan dadamu wa wada'na
wizra, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Ayat yang ketiga, yang memberatkan punggungmu. Ayat yang keempat, dan kami telah meninggikan sebutan namamu. Dan ayat yang kelima, fa inna ma'a usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Ayat yang keenam, inna ma'a usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Ayat yang ketiga, ayat 7, fa iza qara'ta fansab, maka apabila kamu telah selesai pada satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Dan yang kedelapan, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, Ibu minta satu orang saja untuk membacakan terjemahan dari Quran Surah Qasas dan Quran Surah Al-Insyirah. Silakan cuci tangan. Berdua saja, 2 orang saja. Cepat. Ngerti? Oke, silakan. Kedua-duanya. Simak Cika dan Salsa artinya. pokok kandungan Quran surah Bukan Quraish. artinya, nak, bukan. Belum masuk kita pada pokok, baru terjemahan. Ayat 1. Sudah ada di depan, karena kebiasaan orang. Karena kebiasaan orang Quraisy tua, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. 3. Maka hendaklah kamu menyembah pada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberikan makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan diri dari rasa ketakutan. Sudah? Sudah. Nah, itulah terjemahan dari Quran Surat Qasas dan Surah Al-Insyirah, dan pembacanya sudah kita baca juga bersama-sama tadi. Selanjutnya, minggu kemarin Ibu kan sudah membagi 2 kelompok. Karena teman kita berhalangan masuk karena sakit, jadi untuk satu kelompok hanya 1 orang melatih. Bisa melatih? Bisa. Materinya sudah dicari belum? Sudah. Untuk mendiskusikan materi kita hari ini, materi kita yaitu tentang isi kandungan Surat Qasas dan Surat Al-Insyirah. 1 isi kandungan Qasas kan? Surat Qasas yang kelompok 2 di Quran Surah Al-Insyirah. Oh ya, baiklah. Silakan duduk berkelompok untuk latihannya sendiri, tidak apa-apa ya, nak. Nah, silakan duduk, silakan bawa kursinya, tapi menjaga jarak, jaga jarak. Walaupun kita berkelompok, kita tetap jaga jarak. Nah, silakan diskusikan materi kita, isi kandungan dari Quran Surah Al-Qasas dan Quran Surah Al-Insyirah ini. Silakan. Ibu beri waktu 5 menit. Oh, baiklah, selanjutnya apakah sudah selesai? Diskusinya sudah. Silakan tampil untuk kelompok 1. Ayo, tampil kelompok 1. Karena kelompok 1 hanya 1 orang, Bu ambil laptop dulu ya. Karena untuk kelompok 1 hanya 1 orang, jadi Ibu yang akan menjadi moderatornya untuk kelompok 1. Oke, baiklah, kita mulai. Silakan pada melatih mempresentasikan hasil diskusinya.
pencaharian pokok berdagang. Ayat 2 menceritakan tentang perjalanan dengan suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam dalam setiap tahunnya. Sedangkan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup dan berkhidmat kepada Baitullah yang menjadi kebanggaan mereka. Ayat 3 Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah sekaligus menginfakkannya sesuai perintahnya. Dalam hal ini, mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan Sang Pemilik Ka'bah. Ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa aman. Tuhan Pemilik Ka'bah itu telah beri makanan untuk menghilangkan lapar. Maka dari itu selayaknya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak menyembah selain Allah. Barang siapa yang mendurhakai perintah Allah, dia akan mencabut rasa amannya kelak di akhirat, sebagaimana firman-Nya. Nah, itulah pembacaan hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1 kepada kelompok 2. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Jika ada, Ibu persilahkan. Kami dari kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana caranya kita untuk selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah? Silakan dijawab. Sudah mengerti apakah sudah? Sudah bisa menjawab? Sudah. Jika sudah, silakan langsung dijawab. 1. Ubah pola pikir. 2. Tulislah hal-hal yang disyukuri setiap hari. Kelompok 2, silakan simak jawaban. Yakin dengan rezeki masing-masing. 4. Jangan terlalu sering berandai-andai. 5. Terima setiap peristiwa dengan positif. 6. Kurangi mengeluh. 7. Tidak sering membandingkan diri dengan orang lain. 8. Lakukan kegiatan sosial. 9. Sesekali melihat ke bawah. 10. Tingkatkan iman. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 atas jawabannya? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Jika sudah, silakan duduk untuk kelompok 1. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya tampil kelompok 2. Silakan. Silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan. Ayat 1. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya sehingga dadamu menjadi lapang dan luas. Ayat 2 dan 3. Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Nabi Muhammad SAW, sekaligus menanggalkan beban yang selama ini dipikunya, yang begitu memberatkannya. Ayat 4. Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni meninggikan sebuah untuk Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama Muhammad SAW yang selalu bersanding dengan nama Allah dalam konteks pengakuan keesaannya. Misalnya dalam dua kalimat,
akan datang kemudahan. Dia menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi Nabi dan umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak teratasi selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan tersebut dan selalu bertawakal kepada Allah. Ayat 7. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya. Juga mengingatkan jika telah menyelesaikan suatu urusan maka bergegaslah menyelesaikan urusan lainnya. Ayat 8. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar senantiasa bersandar dan memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai? Sudah. Baiklah, itulah hasil dari penyampaian diskusi dari kelompok 2. Pada kelompok 1, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana caranya kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana untuk kelompok 2, sudah bisa dipahami pertanyaannya dan sudah bisa jawab? Sudah. Jika sudah, silakan dijawab. 1. Beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hendaknya berikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Yakin dan mantap apa yang ada pada diri dan sekitarnya hanyalah memiliki Allah dan akan kembali kepada Allah. 4. Merasa cukup atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak lupa bersyukur untuk selalu bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, itulah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, jika sudah, silakan kembali ke dulu dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baiklah. Silakan duduk kembali ke tempat semula. Nah, oke, baiklah. Setelah selesai kita melakukan diskusi, apakah anak ibu sudah paham tentang isi kandungan dari surat Quran, surat Insyirah dan Qasas ini? Sudah paham? Sudah. Jika sudah, ibu beri pertanyaan, langsung dijawab nanti kalau bisa. Pertanyaannya, tolong sebutkan isi kandungan Quran surat Qasas ayat 1. Silakan Melati. Menjelaskan kebiasaan suku Quraisy mempunyai mata pencahayaan pokok berdagang. Betul. Pertama untuk Melati. Ternyata anak ibu pada hari ini betul-betul memahami materi hari ini ya. Baiklah, untuk yang pertanyaan yang kedua, isi kandungan dari surat Al-Insyirah ayat pertama. Siapa yang bisa? Silakan Cika. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya sehingga dadamu menjadi lapang dan luas. Nah, baiklah. Itulah materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu akan simpulkan materinya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama tadi tentang pengertian rezeki. Pengertian rezeki tadi berarti segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya untuk dijadikan kelangsungan hidupnya ke arah yang lebih baik. Dan Allah sudah menjamin rezeki itu kepada setiap makhluknya. Terdapat pada firman Allah tadi surat Ar-Rum ayat 40. Yang selanjutnya tadi ada kita membahas tentang membaca surat Qasas dan surat Al-Insyirah ayat 1-8, dan kita sudah bahas juga terjemahannya, isi kandungannya, dan Ibu akan menjelaskan sedikit yaitu tentang surat Qasas ini. Nah, Quran surat Qasas ayat 1-4 ini dia terdiri dari 4 ayat yang termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah, dan ayat yang pertama yaitu membahas tentang nama Quraisy. Yang nama Quraisy ini diambil dari kata Quraisyin yang ini.
Nah, Quraisyin ini artinya suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan memelihara Ka'bah. Nah, pada Quran surah Al-Insyirah ini dia terdiri dari 8 ayat yang termasuk surat Makkiyah. Dan kenapa diturunkan Quran surah Al-Insyirah ini? Karena sebagai pelipur lara bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika mendapat ujian-ujian dalam berdakwah. Nah, itulah materi kita hari ini. Untuk materi minggu depan yaitu kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Jadi untuk materi ini Ibu rasa sudah cukup dan anak-anak Ibu sudah alhamdulillah hebat hari ini sudah memahaminya. Dan sekarang silakan pembacaan doa kepada ketua kelas, dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, telah selesai pembacaan doa kita hari ini, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.